Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib, Shin Faxiang, Selasa 15 Maret 2022. Para Raja Dewa Brahma dengan maha belas kasih, mereka memohon pemutaran roda Dharma, episode 1015. Dengan ikrar agung dan maha belas kasih, menyelamatkan yang lain dari penderitaan. Bodhisattva memiliki hati belas kasih dan 4 batin tak terhingga. Para Buddha memiliki kewelas asihan dan kebijaksanaan yang luhur, sempurna dan menakjubkan. Tekad dari Bodhisattva sebagai benih dari praktek luhur, bersumber dari jalan Bodhi menghadirkan buah agung. Para Raja Dewa Brahma dengan maha belas kasih, mereka memohon roda Dharma. Dapatkah kita memahami? Dengan ikrar agung dan maha belas kasih, menyelamatkan yang lain dari penderitaan. Berharap kita setiap orang dapat membangkitkan ikrar agung. Para Buddha semua mempunyai harapan yang sama ini. Setiap Buddha pasti memiliki sebuah ikrar yang sama, yaitu 4 ikrar agung, 4 batin tak terhingga. Ini adalah ikrar yang sama dari para Buddha. Tentu saja setiap Buddha masing-masing memiliki ikrar lainnya, namun harus ada satu ikrar yang sama. Setiap Buddha memiliki ajaran yang sama, mempunyai ikrar yang sama, baru kemudian mempunyai ikrar yang lain. Untuk mencapai kebudahan tidak terlepas dari 4 ikrar agung, 4 batin tak terhingga. Sebelumnya kita harus membangkitkan tekad untuk membangun ikrar, membangkitkan batin yang maha belas kasih, tidak tega melihat para makhluk menderita. Bertekad untuk membangkitkan hati Buddha, untuk menyelamatkan para makhluk yang menderita. Para makhluk yang menderita sudah ada sejak masa tanpa awal, karena para makhluk selalu berada di dalam siklus benih sebab dan buah karma balasan. Sejak masa tanpa awal, kebajikan dan kejahatan, serta kebijaksanaan dan kegelapan batin selalu demikian, juga sudah ada sejak masa tanpa awal. Maka berhubung terdapat banyak kebajikan dari sejak masa tanpa awal, tentu juga ada terkumpul kejahatan dari sejak masa tanpa awal. Oleh karena itu, kebijaksanaan adalah harus senantiasa membangun ikrar. Orang baik atau makhluk awam yang baik, ini adalah memupuk berkah surgawi. Kebaikan dari orang suci adalah melatih untuk mencapai surga Brahma, sedangkan kebajikan dari orang suci adalah menuntaskan siklus tumimbal lahir. Itu berbeda dalam hal jenis kebajikan. Kebajikan seperti apakah? Sebenarnya niat pikiran yang baik bahkan sampai ke alam surga Brahma atau bahkan sampai ke alam akanista, yang adalah alam tertinggi di kelompok alam berwujud. Seperti alam berwujud yang tertinggi ini sepenuhnya adalah menikmati kebahagiaan surgawi, tiada penderitaan. Usia kehidupan sangat penting, penuh dengan kenikmatan surgawi. Namun orang-orang di alam surga Brahma, mereka sendiri juga tahu berkah mereka ada batasnya. Jadi mereka juga berharap ada langkah maju ke depan dalam kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini adalah yang pamungkas, barulah dapat memutuskan siklus kelahiran kembali, sehingga mereka tidak perlu bertumimbal lahir di alam 6 kehidupan. Oleh karena itu, mereka juga bisa sangat bersungguh hati menunggu jika ada Buddha muncul di dunia, mereka akan datang untuk memohon Buddha memutar roda Dharma. Sudah jelas, bahkan para dewa dari alam surga Brahma, mereka juga harus melalui pelatihan diri. Tetapi melatih berkah surgawi adalah menikmati berkah surgawi. Jika berkah surgawi telah habis masanya, sama juga tetap akan jatuh ke alam di bawahnya. Jadi mereka membangkitkan tekad dan membangun ikrar, tidak hanya memupuk berkah surgawi, tetapi harus melampaui berkah surgawi tersebut, sehingga mengakhiri lingkaran tumimbah lahir. Ketika kita mengejar berkah hingga akhir, adalah akhir dari kebajikan. Sumber kebajikan adalah sifat hakiki tahtata yang dimiliki semua orang.
Ini adalah pencerahan terbesar Sang Buddha, bersatu dengan semesta. Oleh sebab itu, kita harusnya memiliki kondisi batin demikian. Tentunya kita harus membangun ikrar agung, harus dengan kewelas-asihan membantu penderitaan orang lain. Para makhluk menderita, kita harus bertekad memberikan pertolongan. Bodhisattva memiliki hati belas kasih dan 4 batin tak terhingga. Pertama-tama harus membangkitkan ikrar agung untuk memunculkan hati belas kasih kita. Barulah kita dapat kokoh dalam membangkitkan 4 batin tak terhingga. Membangkitkan ikrar, 4 ikrar agung dan 4 batin tak terhingga. Semua orang sudah sangat jelas. Oleh sebab itu, para Buddha memiliki kewelas-asihan dan kebijaksanaan yang luhur, sempurna dan menakjubkan. Pertama, kita harus membentuk 4 ikrar agung dan menempatkan 4 batin tak terhingga dalam praktek. Tujuan akhir kita adalah mencapai kebudahan, pencerahan sempurna yang tiada tara. Demikian terus-menerus melangkah ke depan, kita akan mencapai kebudahan. Ini adalah yang telah dilakukan oleh para Buddha. Karena ikrar para Buddha adalah ikrar agung, juga sifat cinta kasih dan belas kasih tak terhingga. Maka kewelas-asihan dan kebijaksanaan yang luhur, sempurna dan menakjubkan. Kewelas-asihan telah sempurna. 4 ikrar agung, jalan kebudahan yang tiada tara, aku berikrar mencapainya. Kebijaksanaan telah sempurna, dinamakan kewelas-asihan dan kebijaksanaan yang luhur, sempurna dan menakjubkan. Semua kebijaksanaan agung cermin sempurna telah tercapai. Ini adalah tekad dari Bodhisattva sebagai benih dari praktek luhur. Praktek luhur mulai membangkitkan tekad. Tujuan kita adalah untuk mencapai kebudahan. Untuk mencapai kebudahan, syarat pertama adalah para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Aku berikrar menyelamatkan mereka. 4 ikrar agung ini, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga memiliki begitu banyak penderitaan. Jadi pertama-tama kita harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung untuk menyelamatkan semua makhluk yang menderita. Para makhluk dan diri kita sendiri sama-sama adalah makhluk awam yang berada dalam kegelapan batin. Maka kerisauan batin para makhluk yang tidak terhingga, kita harus bertekad untuk menghilangkannya segera. Kita sendiri harus dengan sungguh-sungguh menghilangkan kerisauan batin kita. Bukan hanya diri sendiri menghilangkan kerisauan batin kita, kerisauan batin dari semua makhluk. Kita juga mesti bangun tekad dan berikrar untuk melenyapkannya. Kerisauan adalah tiada bertepi, bukan hanya pada diri kita saja, tapi para makhluk juga. Maka jalan kebudahan sangat terbuka luas. Kita harus lebih bersungguh hati untuk belajar, mendengar dengan bersungguh hati, menghayati dengan bersungguh hati. Jalan kebudahan yang tiada tara, jalan kebudahan yang tertinggi dan tiada tara, kita harus bertekad mencapainya. Membina diri adalah mencapai kebudahan, melatih diri adalah demi mencapai kebudahan. Kita tidak akan berhenti sebelum mencapai kebudahan. Jadi tekad dari Bodhisattva sebagai benih dari praktek luhur, tekad praktek luhur, kehidupan demi kehidupan, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Inilah yang dinamakan tekad praktek luhur. Tekad luhur sebagai benih. Jadi apa itu jalan Bodhi? Bersumber dari jalan Bodhi menghadirkan buah agung adalah mencapai kebudahan. Jalan ini jalan Bodhisattva, kita harus menapakinya. Benih tekad praktek luhur, jalan Bodhisattva, kita harus selalu menapakinya tanpa henti, tidak boleh terputus. Jadi pelatihan tanpa henti, jalan Bodhisattva harus dilakukan. Inilah jalan pencerahan kita. Ini adalah asal mula kita mencapai kebudahan. Akhir dari jalan ini adalah mencapai kebudahan. Ini disebut buah agung sudah sempurna mencapai kebudahan. Jadi Raja Dewa Surga Brahma dengan welas asinya memohon untuk memutar roda Dharma. Belakangan ini kita selalu membahas Raja Dewa Surga Brahma. Surga Brahma, timur, barat, selatan, utara, tenggara, barat laut. Raja Dewa Surga Brahma dari 10 penjuru semua datang.
Buddha akan memulai memutar roda Dharma. Dari 8 penjuru atas dan bawah digabungkan menjadi 10 penjuru. Raja Dewa Surga Brahma bersama-sama memohon jalan pencerahan Buddha. Hanya dengan menapaki jalan pencerahan baru dapat memutus penderitaan. Jika tidak, para makhluk di dunia menciptakan karma dan karma kolektif dapat mendatangkan bencana. Karma kolektif dunia dan buah karma setiap orang. Setiap orang mengikuti karma masing-masing. Di dalamnya juga terdapat karma kolektif. Sama seperti kita saat ini damai dan tenang. Cuaca di luar tenang, baru kita dapat duduk di sini. Saya berbicara dan kalian mendengarkan Dharma. Sebenarnya ada topan di atas permukaan laut. Topan Sodelor. Topan ini sudah di atas permukaan laut dan terus mendekati Taiwan. Hari ini topan akan mendarat di Taiwan. Sejak zaman dahulu sudah sering kali dibaci. Bulan 8 Agustus tanggal 7, topan pun mendarat. Dan sebelum dan sesudahnya juga ada 11 angin topan di hari baci mendarat. Kesan yang sangat mendalam bagi kita adalah sering mengatakan bencana banjir 7 Agustus. Di tahun 1959, jika sekarang kita katakan bencana banjir 7 Agustus, hal itu adalah paling merujuk kepada banjir di tahun 1959. Bencana banjir 7 Agustus saat ini bukanlah pendaratan yang resmi dari topan, tapi adalah topan yang sedang disebut Allen. Topan Allen ini belum langsung mendarat di Taiwan, hanya pada batas luar. Tekanan tropis mengarah ke Taiwan, membentuk aliran udara barat daya yang kuat, yang membawa hujan lebat selama 3 hari 3 malam. Dari 7 Agustus terus hingga 9 Agustus. Hujan lebat selama 3 hari. Hujan lebat ini mengakibatkan keseluruhan 13 wilayah dan kota di Taiwan dilanda bencana besar. Dari Miaoli, Taichung, Changhua, Yunlin, Chiayi, dan lain-lain merupakan kota-kota paling parah akibat bencananya, terutama di wilayah Changhua. Kesan ketika itu sangat membekas dalam diri Master. Melewati waktu beberapa bulan, mobil kami melewati pemukiman di daerah Changhua sana. Terlihat kerusakan di mana-mana. Waktu itu orang sedang membangun kembali rumah mereka dengan jerami campur lumpur atau rumah bambu dengan kapur campur tanah lumpur. Setelah hujan lebat berlalu, banjir masih merendam selama 3 hari, sehingga semua rumah dari lumpur pun roboh. Memakan korban meninggal sebanyak 600 orang. Korban hampir mencapai 700 orang. Juga ada 400 lebih orang yang hilang. Lebih dari 180.000 orang terdampak bencana ini. Ada berita lain yang melaporkan sekitar 300.000 orang berdampak berat oleh bencana ini. Baik itu korbannya 180.000 maupun 300.000 orang. Ketika itu populasi penduduk Taiwan hanya sekitar 7 juta penduduk. Memikirkan jika yang terdampak berjumlah 180 orang atau laporan lain yang mencatat jumlah 300.000 orang, kalian bisa bayangkan betapa besarnya bencana tersebut. Setelah bencana banjir 7 Agustus tersebut, kemudian pada tanggal 12 Agustus, pemerintah melarang penyembelihan hewan di seluruh Taiwan selama 8 hari. Bencana sangatlah parah. Pada waktu itu pemerintah tahu bagaimana caranya memohon berkah dengan ketulusan. Jadi ada 8 hari melarang semua penyembelihan hewan. Menghentikan semua perjamuan dan ritual dengan kurban persembahan hewan. Ini terjadi di saat itu. Melihat sejarah di masa itu sungguh sangat menakutkan. Saat itu populasi penduduk di Taiwan sekitar 7 juta orang. Demikian banyak orang yang terdampak oleh bencana itu. Yang jelas pada saat itu penduduk Taiwan, terutama pemerintah pada saat itu sangat bijaksana. Mereka dalam 8 hari melarang penyembelihan hewan sebagai suatu doa yang tulus. Ini sungguh mengharukan dan jelas betapa mengerikannya bencana itu. Menurut generasi yang lebih tua, orang-orang yang ada pada saat itu telah melewati bencana tersebut mengerti betapa mengerikannya waktu itu.
banyak kerugian yang terjadi. Melihat kembali pada tahun 2009, Topan Morakot yang juga terjadi pada tanggal 7 Agustus. Topan Morakot ini tiba, terjadilah tanah longsor. Ini meninggalkan kesan yang sangat dalam. Ini menyebabkan bencana yang besar di wilayah selatan. Maka dari itu mereka sebut bencana banjir 8 Agustus. Karena 8 Agustus adalah Hari Ayah. Hari Ayah mereka sebut bencana banjir 8 Agustus. Topan tiba pada tanggal 7 Agustus. Pada 8 Agustus terlihat bencana masih berlangsung. Setelah Topan tiba, terjadilah longsor dan hujan deras. Terdengar berita tentang kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Berita bencana terus saja disiarkan. Maka kita sebagai bodhisattva dunia mulai tergerak dari utara menuju ke selatan. Kenangan saya terhadap masa-masa itu masih terkesan sangat mendalam. Karena itu adalah bencana yang terjadi pada tahun 2009. Sedangkan bencana banjir 7 Agustus ini adalah kejadian bencana banjir yang terjadi pada tahun 1959. Dengan demikian, kejadian tersebut sudah berjarak berapa tahun? Hari ini juga ada sebuah angin topan di atas permukaan laut. Kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, dan anginnya sangat kencang, serta kekuatan angin tersebut juga kuat sekali. Struktur anginnya juga sangat kuat. Kekuatan anginnya berada pada batasan sedang. Begitu juga dengan arahnya. Dia mengarah ke dataran Hualien. Bisa saja mengarah ke dataran di antara Hualien dan Yilan, ataupun di antara Hualien dengan Taitung. Sekarang memiliki cakupan yang sangat luas, skala radiusnya saja sudah 290 lebih kilometer. Jadi sudah mencakup keseluruhan daerah di negeri Taiwan. Apakah itu mencakup mengarah ke Hualien atau Taitung ataupun Yilan? Intinya semua orang harus meningkatkan kewaspadaan. Mohon semua orang dapat menggunakan hati yang paling tulus untuk memperhatikan dengan seksama. Sekarang kelihatannya di luar masih aman, tapi adanya angin dan hujan. Tetapi besok di waktu yang sama kita tidak akan pernah mengetahuinya. Karena sudah dimulai sejak siang hari, perlahan-lahan angin dan hujan akan mulai masuk. Mohon semua orang harus lebih memperhatikan. Jika membicarakan kesan dari pengalaman sebelumnya, kita tidak boleh meremehkan kondisi kali ini. Anda semua harus lebih memperhatikan. Inilah penderitaan di dunia ini, karma kolektif para makhluk. Maka kita harus benar-benar mawas diri dan bersungguh hati. Kita harus membangkitkan ikrar agung. 4 batin tak terhingga adalah jalan yang harus ditempuh oleh bodhisattva, benih utama untuk mencapai kebudahan. Maka jika ingin mencapai kebudahan, tidak boleh kekurangan 4 ikrar agung dan 4 batin tak terhingga. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Tathagata Mahabhishyana Janabibu menyetujui secara tersirat. Lebih lanjut, para biksu pada 5 juta koti negeri di penjuru tenggara, para Raja Dewa Mahabrahma, masing-masing melihat istananya disinari oleh cahaya terang, di mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka penuh sukacita dan gairah, memunculkan kondisi batin yang langka. Mereka segera saling berkunjung untuk mendiskusikan hal ini. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sebelumnya adalah Raja Dewa Surga Brahma dari penjuru timur. Sekarang adalah dari penjuru tenggara. Raja Dewa Surga Brahma dari 5 juta koti negeri juga masing-masing melihat istananya disinari oleh cahaya terang. Semua segera berdiskusi bersama. Cahaya ini sangat langka, cahaya yang berasal dari arah bagian barat. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahirkan di surga, atau ada Buddha muncul di dunia ini? Ini adalah di naskah sebelumnya. Rasa penasaran Raja Dewa Surga Brahma dari penjuru timur pada akhirnya mereka yakin bahwa adalah Bhagavan yang maha tercerahkan. Seharusnya adalah Buddha yang terlahir ke dunia ini atau Buddha akan memutar roda Dharma. Sehingga semua orang mulai mencari dan mendiskusikan hal ini. Maka naskah sutra berikutnya.
Lantas di antara persamuhan itu terdapat seorang Raja Dewa Mahabrahma bernama Adimatra Karunika, berkata pada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Di antara para Raja Dewa Brahma ada seorang Raja Dewa Mahabrahma yang bernama Adimatra Karunika. Dikarenakan Raja Dewa Mahabrahma ini memiliki tekad untuk menyebarkan welas asih kepada semua makhluk, inilah mengapa dia memiliki gelar tersebut. Dia juga mencari dharma paling akhir sehingga dia bernama Adimatra Karunika, berkata pada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Artinya adalah Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika ini berharap agar setiap orang yang datang karena berkah di kehidupan lampau dengan membantu para makhluk, namun ini bukan dharma paling akhir, sehingga mereka harus mencari lagi ajaran Buddha yang menyeluruh. Setelah Buddha mencapai pencerahan, semua orang datang. Sekarang adalah saatnya Buddha untuk memulai memutar roda dharma. Sehingga Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika ini bertanya kepada mereka yang ada di surga Brahma, apa sebab musabab sehingga muncul tanda ini pada istana-istana kita sekalian terang benderang dan tidak pernah terjadi sebelumnya? Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga, ataukah ada Buddha muncul di dunia? Kita belum pernah melihat tanda ini sebelumnya, jadi hendaknya sama-sama sepenuh hati mencarinya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Peristiwa ini, cahaya ini, sebenarnya apa sebab musababnya? Ada cahaya yang menakjubkan yang istimewa bersinar di istana. Sebenarnya apa sebab musababnya? Oleh karena itu, setiap orang harus segera untuk menyelidikinya. Melihat cahaya ini datang karena apa sebab musabab ini? Ada citra yang istimewa pada istana kita sekalian, terang benderang dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Cahaya yang menerangi seperti ini di masa lampau tampaknya sangat sedikit, adalah cahaya dari istana. Ini adalah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga, ataukah ada Buddha muncul di dunia? Inilah yang dikatakan Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika kepada semua orang. Apakah masih ada orang yang membina diri di jalan Bodhisattva terlahir di surga Brahma, atau Buddha muncul di dunia? Inilah semua orang harus menyelidikinya dengan baik, karena ini adalah Raja Dewa Mahabrahma dari penjuru tenggara. Raja Brahma Adimatra Karunika memberikan semangat kepada semua orang untuk mencari sumber dari cahaya. Sumber dari cahaya adalah suatu kebenaran yang sejati, sehingga kita belum pernah melihat tanda ini sebelumnya. Jadi hendaknya sama-sama sepenuh hati mencarinya. Melihat yang belum pernah dilihat, mengajak untuk sama-sama menyelidiki hingga jelas. Para Raja Brahma dari penjuru tenggara ini, dikarenakan munculnya cahaya ini merasa terkejut dan bertanya. Lalu Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika mengajak sama-sama berdiskusi untuk menyelidiki hingga jelas. Belum pernah melihat tanda ini pada masa sebelumnya. Sekarang kita harus mengajak bersama-sama untuk menyelidikinya hingga jelas, mencari sumber dari cahaya ini. Para Raja Brahma dari penjuru tenggara ini disebabkan oleh cahaya ini, sehingga setiap orang merasa terkejut dan saling bertanya. Setiap orang yang melihat cahaya ini merasa terkejut. Pertanda ini berasal dari mana? Sehingga saling bertanya. Inilah Raja Dewa Adimatra Karunika mengumpulkan begitu banyak orang bersama-sama mencari sumbernya dan memberikan pertanyaan. Raja Dewa yang welas asih ini berkata, apakah ini pertanda kelahiran orang yang berkebajikan besar, yaitu orang yang telah melakukan banyak kebajikan bisa terlahir di dunia saha? Ini sangat tidak mudah. Dunia saha adalah alam berwujud. Berwujud artinya dunia yang punya benda berwujud, tempat yang memiliki benda berwujud dan bisa dinikmati, dapat menciptakan berkah di alam manusia, terus hingga terlahir pada alam surga ini. Ini sungguh tidak mudah, sehingga dikatakan orang yang berkebajikan besar ini telah mencakup berbagai hal. Berbuat kebajikan melatih diri juga menegakkan sila murni. Dikarenakan Raja Brahma berarti telah jernih dan murni.
orang yang tidak melanggar sirah, orang yang bisa mempraktekkan kebajikan besar, baru bisa dilahirkan di alam ini. Sehingga disebut sebagai Raja Brahma berkebajikan besar. Mungkin adalah karena Buddha muncul di dunia, baru bisa ada cahaya terang seperti ini muncul. Para Raja Brahma dari penjuru tenggara punya dua pertanyaan ini. Sebenarnya apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga atau ada Buddha muncul di dunia? Ini adalah para Raja Brahma dari penjuru tenggara. Pertanyaan seperti ini, jadi hanya percaya kalau itu adalah kemunculan Buddha di dunia. Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga atau apakah ada Buddha muncul di dunia? Di antara dua kemungkinan ini, penjuru tenggara hanya percaya kalau itu adalah kemunculan Buddha di dunia. Ini berbeda sedikit dengan sebelumnya. Sebelumnya juga telah dikatakan, Raja Brahma dari penjuru timur juga ada pertanyaan seperti ini. Cahaya ini sebenarnya apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga atau apakah ada Buddha muncul di dunia? Tapi Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika menilai pasti karena Buddha. Buddha telah muncul di dunia. Buddha muncul di dunia ada cahaya terang yang agung. Itu adalah kebenaran sejati, yaitu kebenaran sejati dari alam semesta dan alam dharma, berpadu menjadi satu bagaikan sebuah cahaya. Karenanya ini seharusnya adalah Buddha terlahir di dunia. Ini adalah diskusi bersama dari semua orang, pandangan yang sama. Kita belajar ajaran Buddha benar-benar harus sangat bersungguh hati. Buddha Dharma di dunia, hati dan perbuatan kita. Hati harus ada ikrar agung. Semua orang harus memahami. Di antara sesama benar-benar harus tahu saling memberi perhatian. Pikiran dari hati ke hati. Dunia benar-benar menderita. Setiap hari selalu harus katakan kepada semua orang. Dunia penuh penderitaan. Apakah kita tidak merasakan penderitaan ini? Khususnya masyarakat kita saat ini. Meskipun materi yang dinikmati sangat melimpah, namun noda batin dan ketidaktahuan jadi lebih berat. Apalagi sekarang ini, tidak hanya noda batin dan ketidaktahuan menyebabkan masalah satu sama lain, saling meresahkan keluarga, masyarakat, batin manusia ini sudah sangat menderita. Ditambah lagi terjadinya petaka akibat ulah manusia. Petaka akibat ulah manusia adalah berasal dari batin manusia. Ketika batin manusia tidak selaras, jadi bergerak secara keliru, akan menciptakan petaka akibat ulah manusia. Skala kecil akan mempengaruhi orang secara individu atau keluarga maupun masyarakat. Skala yang besar itu mempengaruhi negara. Bencana di seluruh dunia ini muncul dari satu niat pikiran. Sebersih niat pikiran yang menyimpang, noda batin individu menciptakan lukanya individu. Ketidaktahuan seseorang menyebabkan tragedi keluarga. Kondisi batin seseorang mempengaruhi batin orang lain. Ketiga, ketidaktahuan batin orang menyatu akan menimbulkan masyarakat tidak aman dan tentram, menghancurkan etika dan moralitas, sehingga masyarakat akan berada dalam krisis. Yang lebih parah adalah petaka akibat ulah manusia. Bencana negara akibat ulah manusia akan terjadi. Sekarang sering mengatakan kepada semua orang. Para pengungsi tersebar di beberapa negara. Lihatlah beberapa tahun ini, Suriah, Irak, dan lainnya terus terjadi bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Bencana alam juga terus terjadi, menyebabkan kehilangan tempat tinggal dan berkelana. Ratusan ribu orang hingga puluhan juta orang amat menderita. Setiap hari kita bisa melihatnya dari berita. Setelah kehilangan tempat tinggal, terjadi lagi bencana alam. Coba bayangkan seperti demikian. Ada angin kencang dan hujan lebat, kehilangan tempat tinggal. Orang yang tinggal di dalam tenda pengungsian, bagaimana perasaan kehidupan mereka? Sinar matahari terik, berada dalam tenda pengungsian. Ketika turun salju, juga dalam tenda pengungsian. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang menderita di dunia, kemudian ditambah lagi bencana alam.
Lihatlah penderitaan akibat banjir, topan, dan gempa. Negara yang kaya pun juga sama. Bencana alam yang besar. Akibat dari bencana juga besar. Kalian pikirkan bagaimana kehidupan manusia tidak menderita, dan juga penderitaan dari kelahiran, tua, sakit, dan meninggal. Ditambah lagi keluarga yang tidak harmonis, terjalin jalinan jodoh yang tidak baik. Kita sering melakukan misi amal, sebuah keluarga. Beberapa orang ada penyakit mental, fisik ada hambatan. Ikatan karma sekeluarga tidak jelas, benar-benar sangat menderita. Kalian pikirkan bagaimana kehidupan manusia tidak menderita. Walaupun Raja Dewa Surga Brahma menikmati kebahagiaan surgawi, tetapi dia memahami prinsip kebenaran. Mereka tahu masih ada satu lagi, kelahiran dan kematian belum terputus. Sehingga dikarenakan kelahiran dan kematian belum terputus, yang sekarang mereka mohonkan adalah bagaimana memutuskan kelahiran dan kematian. Tujuan kita melatih diri juga berharap memutuskan kelahiran dan kematian. Kita sekarang juga berharap jangan lagi ada tumimbar lahir di alam 6 kehidupan. 6 alam kehidupan benar-benar menderita. Tetapi ini butuh waktu yang sangat lama. Sehingga ini kita semua harus mawas diri dan tulus, karena topan terus mendekati Taiwan. Berharap kita setiap orang, setiap keluarga harus melakukan persiapan pencegahan topan. Yang paling penting bukan hanya diri kita saja, begitu juga komunitas dan tetangga di sekeliling. Air paret harus dibersihkan. Benda yang bisa tertiup angin harus disimpan dengan baik. Jendela dan pintu juga. Antara sesama saling memperhatikan. Pada berita kemarin, Insan Seci sudah pergi mengunjungi keluarga yang kurang mampu. Apakah aman-aman saja? Lebih berharap dapat membantu mengingatkan kepala RT atau RW. Di komunitas ini ada berapa banyak orang yang perlu diperhatikan. Di dalam kondisi angin dan hujan, berharap mereka lebih memperhatikannya. Singkat kata, semua orang harus dengan hati tulus, paling mawas diri. Dengan hati tulus dan bersungguh hati mendoakan. Singkat kata, kekuatan cinta kasih, berharap ketulusan ini dapat terdengar oleh para Buddha dan Bodhisattva. Tentu saja harus senantiasa lebih bersungguh hati.感恩。